Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisa asam basa dengan metode Henderson-Hasselbalch. Nilai normal AGD itu pH 7,36 sampai 7,44, PCO2 36 sampai 44 mm air raksa, HCO3 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Untuk klasifikasi asam basa berdasarkan dari gangguan. Yang pertama, gangguan itu ada respiratori dan metabolik. Untuk gangguan respiratori itu apabila terjadi abnormal pada PCO2, itu akan terjadi apabila dia hipokarbia atau rendahnya kadar CO2 dalam darah akan menjadikan alkalosis. Kemudian apabila terjadi hiperkarbia atau tingginya CO2 dalam darah akan menjadikan respiratory acidosis, yang mana itu eh, terjadi gangguan pada paru. Kemudian ada lagi gangguan disebabkan oleh metabolik. Untuk yang disebabkan oleh metabolik ini terbagi menjadi dua lagi, ada abnormal strong ion different dan abnormal weak acid. Yang mana itu bisa menimbulkan alkalosis dan acidosis yang disebabkan dari gangguan ginjal dan hati. Di sini kami akan menjelaskan cara menganalisis gas darah menggunakan metode Henderson-Hasselbalch. Tiga tahap pembacaan analisa gas darah. Yang pertama ada identifikasi gangguan keseimbangan asam basa primer, evaluasi respons sekunder. Terus yang ketiga gunakan GARS untuk evaluasi asidosis metabolik. Tahap pertama, identifikasi gangguan keseimbangan basa primer. Tahap pertama dari pendekatan PaCO2 dan pH yang digunakan untuk identifikasi gangguan keseimbangan asam basa primer. Peraturan pertama, jika PaCO2 dan atau pH nilainya di luar rentang nilai normal, berarti ada gangguan keseimbangan asam basa. Peraturan kedua, jika PaCO2 dan pH keduanya tidak normal, lihat dan bandingkan arah perubahan nilainya. Jika PaCO2 dan pH perubahannya di arah yang sama, maka ada gangguan keseimbangan asam basa metabolik primer. Jika PaCO2 dan pH perubahannya di arah yang berlawanan, maka ada gangguan keseimbangan asam basa respiratori primer. Kemudian contoh, ini apabila pH 7,23 dan PaCO2 23 mm air raksa. pH dan PaCO2 keduanya memiliki nilai kurang dari normal, mengidentifikasi gangguan keseimbangan asam basa metabolik primer. pH rendah mengindikasikan terjadinya asidosis. Jadi diagnosanya adalah asidosis metabolik primer. Kemudian peraturan ketiga, jika hanya pH atau PaCO2 yang abnormal, kondisi ini gangguan keseimbangan asam basa campuran metabolik dan respiratory mix metabolik dan respiratory disorder. Jika PaCO2 normal, arah perubahan PaCO2, identifikasi tipe gangguan keseimbangan asam basa respiratory, dan kebalikannya adalah gangguan keseimbangan asam basa metabolik. Jika pH abnormal, arah perubahan nilai pH mengidentifikasi tipe gangguan keseimbangan asam basa metabolik. Dan kebalikannya, gangguan keseimbangan asam basa respiratory. Contoh, jika pH 7,38 dan PaCO2 55 ml air raksa, hanya PaCO2 yang abnormal. Jadi ada suatu gangguan keseimbangan asam basa campuran. PaCO2 tinggi atau lebih dari normal mengidentifikasikan asidosis respiratori. Jadi gangguan keseimbangan asam basa metaboliknya adalah alkalosis metabolik. Maka kondisi ini akan kita sebut mixed respiratory acidosis dan metabolic alkalosis. Gangguan keduanya ini merupakan suatu gangguan berat karena pH seharusnya normal. Jika mixed acid base disorder teridentifikasi pada tahap 1 langsung menuju ke tahap 3. Tahap 2, evaluasi respons sekunder. Untuk tujuan dari tahap kedua ini menentukan jika ada tambahan gangguan keseimbangan asam basa. Peraturan 4 untuk gangguan keseimbangan asam basa primer, jika PaCO2 lebih dari nilai yang diharapkan, maka respons sekundernya adalah asidosis respiratori. Jika PaCO2 kurang dari yang diharapkan, maka respons sekundernya adalah alkalosis respiratori. Ini adalah tabel yang menunjukkan tentang gangguan-gangguan yang secara primer, kemudian respon dari kompensata yang terjadi pada tubuh. Kemudian ini ada contoh dari pH, dia 7,32, PaCO2-nya 23, HCO3-nya 16, pH dan PCO2 merupakan nilainya di arah yang sama, mengindikasikan suatu gangguan keseimbangan asam basa metabolik primer. Kemudian pH asidemik terjadi kelainannya asidosis metabolik primer. PaCO2 1,2 dikali 24 dikurang 16 sama dengan 10 ml air raksa dan expected PaCO2 sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30 mm air raksa. Jika PaCO2 23 mm air raksa lebih rendah dari
nilai PaCO2 yang diharapkan, akan terjadi respons sekundernya alkalosis respiratori. Maka kondisi ini disebut asidosis metabolik primer dengan respons sekundernya alkalosis respiratori. Untuk peraturan kelima, untuk gangguan keseimbangan asam basa respiratori primer, nilai HCO3 yang normal untuk mendekati normal mengidentifikasikan gangguan yang bersifat akut. Peraturan keenam, untuk primary respiratory disorder di mana HCO3 abnormal, tentukan nilai HCO3 yang diharapkan untuk gangguan keseimbangan asam basa respiratori kronik. Untuk asidosis respiratori kronik, jika HCO3 rendah dari yang diharapkan, maka respons sekunder suatu incomplete renal response, dan jika nilai HCO3 lebih dari yang diharapkan, respons sekundernya adalah alkalosis metabolik. Untuk alkalosis respiratori kronik, jika nilai HCO3 lebih dari yang diharapkan, respons sekundernya adalah incomplete renal response, dan jika nilai HCO3 kurang dari yang diharapkan, maka respons sekundernya adalah asidosis metabolik. Contoh, jika pH 7,54, PaCO2 23 mm reksa, HCO3 38 mili ekuivalen per liter, PaCO2 dan pH perubahan nilainya di arah yang berlawanan mengidentifikasi gangguan keseimbangan asam basa respiratori primer. pH alkalin, jadi kelainannya adalah alkalosis respiratori primer. HCO3 abnormal mengidentifikasikan ini bukan alkalosis respiratori akut. Untuk alkalosis respiratori kronik, PCO2 kurang dari 40 dikurang 23 sama dengan 17 mm raksa. HCO3 0,4 dikali 17 menjadi 7 mm mili ekuivalen per liter, menandakan HCO3 24 plus 7 sama dengan 31 mili ekuivalen per liter. Jika HCO3 sama dengan yang diharapkan untuk alkalosis respiratori kronis, jadi kondisi ini adalah alkalosis respiratori kronik dengan appropriate renal response. Jika HCO3 kurang dari 31 mili ekuivalen, kondisi ini adalah alkalosis respiratori kronik dengan incomplete renal response. Jika nilai HCO3 lebih dari 31 mg per liter, maka respons sekundernya adalah alkalosis metabolik. Tahap 3, gunakan GAPS untuk evaluasi asidosis metabolik. Analisa gas sama dengan natrium dikurang klor ditambah HCO3. Referensi rentang nilai normal jika 12 plus minus 4 mg per liter. Range-nya 8 sampai 16 mg per liter. Pengaruh albumin. Albumin adalah asam lemah yang berkontribusi 3 mg untuk analisa gas pada setiap 1 gram per desiliter albumin dalam plasma. AGC sama dengan AG plus 2,5 dikali 4,5 dikurang albumin dalam gram per desiliter. Contoh, apabila didapatkan AG 10 mg per liter, albumin 2 gram per desiliter, AGC sama dengan 10 ditambah 2,5 dikali 2,5 sama dengan 16 mg per liter. Ini klasifikasi metabolic acidosis dengan anion gap, kemudian high anion gap, normal anion gap, metabolic alkalosis meningkatkan bikarbonat HCO3, konsentrasi dalam cairan ekstraseluler lebih dari 26 mg per liter bukanlah suatu kompensasi terhadap hiperkapnia. Kehilangan hidrogen ions dalam cairan ekstraseluler, kehilangan asam lambung yang kaya akan hidrogen ion, mendapatkan bikarbonat ion dalam cairan ekstraseluler. Aldosteron mendorong reabsorpsi HCO3, hipokalemia meningkatkan reabsorpsi HCO3, menurunkan sekresi HCO3, menurunkan volume ekstraseluler, kehilangan volume, menjadikan kekurangan klor, menjadikan peningkatan reabsorpsi HCO3 dan menghambat sekresi HCO3 dan menjadi diuretik. Untuk klasifikasi dari metabolic alkalosis, di sini ada kategori klor responsif dan klor resistan. Bisa dibaca ada kondisi pada mual, muntah, kemudian pada klor resisten ada primer aldosteron, kemudian severe hipokalemia. Terima kasih. Sekian presentasi PowerPoint mengenai cara membaca analisis gas darah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.